Baik, saya akan menjelaskan beberapa prinsip Kristiani dalam membangun masyarakat. Yang pertama, prinsip hormat terhadap martabat manusia. Yang kedua, prinsip kebebasan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip solidaritas. Yang kelima, prinsip kejujuran dan keikhlasan. Yang keenam, prinsip demokrasi. Yang ketujuh, bagaimana gereja harus mewartakan kerajaan Allah. Dan yang berikut, tanggung jawab. Lalu yang terakhir atau yang kesembilan, yaitu bagaimana gereja mewartakan keselamatan Allah kepada dunia. Jadi ada 9 prinsip. Saya akan menjelaskan satu persatu ke-9 prinsip ini. Yang pertama, prinsip hormat terhadap martabat manusia. Prinsip ini mau menekankan bahwa setiap pribadi manusia memiliki nilai di dalam dirinya sendiri. Atau dalam bahasa sehari-hari kita mengatakan bahwa manusia itu mempunyai harga diri. Dalam ajaran gereja Katolik menjelaskan atau mengatakan bahwa setiap manusia itu adalah cerminan atau citra dari Allah sendiri yang ditebus oleh putranya sendiri, Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap pribadi manusia tidak boleh diperalat untuk tujuan apapun, termasuk untuk tujuan politik. Yang kedua, prinsip kebebasan. Kebebasan adalah hak setiap orang atau hak setiap kelompok. Itu berarti ia harus bebas dari ketidakadilan, bebas dari ancaman, bebas dari penindasan, bebas dari terorisme, atau bebas dari kelompok-kelompok terorisme, bebas dari ancaman atau teror. Dengan demikian, negara harus menjamin kebebasan ini untuk setiap orang atau setiap kelompok. Yang ketiga, prinsip keadilan. Keadilan adalah keutamaan di dalam setiap orang yang mana dia memberikan kepada orang lain atau memberikan kepada pihak lain apa yang menjadi haknya. Keadilan dewasa ini atau saat-saat ini, yakni bagaimana harus berjuang untuk meminimalisir atau mempersempit kesenjangan dalam sosial ekonomi. Bersama dengan itu juga harus ada perjuangan untuk memperbaiki tatanan sosial ekonomi itu. Demi apa? Demi kesejahteraan umum atau bonum commune. Yang keempat adalah prinsip solidaritas. Tradisi solidaritas mengandaikan apa? Ia atau tradisi solidaritas mengandaikan sikap kekeluargaan atau nilai kekeluargaan dan gotong royong. Situasi di mana orang lain mengalami kekacauan, mendapat perlakuan ketidakadilan, maka kita harus terpanggil untuk berada pada posisi korban pada mereka-mereka yang mengalami ketidakadilan itu. Itu prinsip solidaritas. Baik, yang berikut yaitu prinsip kejujuran dan keikhlasan. Kejujuran berarti menuntut kebenaran harus ditegakkan sungguh-sungguh. Atau kebenaran itu harus sungguh-sungguh diteguhkan. Sedangkan keikhlasan atau ikhlas
atau dalam bahasa asingnya fair, berarti bagaimana kita berani membuat aturan, maka kita juga berani untuk menaatinya. Kalau sudah berani membuat aturan, maka berani juga harus juga berani untuk menaatinya. Itu fair. Fair atau keikhlasan juga ditandai bahwa setiap orang harus menghargai atau menghormati pribadi atau nama lawan politik. Itu prinsip kejujuran dan keikhlasan. Yang berikut yaitu prinsip demokrasi. Demokrasi itu berarti syarat-syarat pengorganisasian kehidupan masyarakat untuk sebuah kebaikan. Sekali lagi, demokrasi berarti syarat-syarat pengorganisasian kehidupan masyarakat demi sebuah kebaikan. Demokrasi tidak hanya berarti kehidupan kenegaraan atau politik, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural atau budaya. Demokrasi harus benar-benar berangkat dari kesepakatan bersama atau kesepakatan semua orang, bukan kesepakatan pihak tertentu. Dengan demikian, tujuan demokrasi itu benar-benar tercapai untuk kebaikan bersama pula. Yang ke-7 yaitu prinsip tanggung jawab. Bertanggung jawab berarti memiliki komitmen, memiliki niat atau memiliki tekad untuk benar-benar menjalani tugas yang sudah diembankan kepada kita. Seorang politisi, ia harus bertanggung jawab atas tugas-tugasnya atau tugas-tugas yang diberikan oleh negara kepadanya demi tujuan atau visi misi atau cita-cita dari negara itu sendiri. Politisi harus juga bertanggung jawab atas kepentingan semua orang, terutama kepentingan rakyat, dan terkhusus juga kepentingan orang-orang sederhana atau orang kecil. Yang ke-8, gereja harus mewartakan kerajaan Allah di tengah persoalan dunia ini. Dia harus berani dekat atau solider atau membela hak-hak orang-orang sederhana, membela orang-orang tertindas, membela orang-orang kecil. Dan yang terakhir, sekali lagi yang terakhir, gereja harus mewartakan keselamatan Allah ke dunia. Gereja yang adalah sakramen mesti harus menjadi tanda keselamatan bagi semua orang atau bagi dunia. Baik, sekali lagi, ada 9 prinsip Kristiani dalam membangun masyarakat. Yang pertama, prinsip hormat terhadap martabat manusia. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, solider. Yang kelima, kejujuran dan keikhlasan. Yang keenam, demokrasi. Yang ketujuh, tanggung jawab. Kedelapan, bagaimana gereja itu mewartakan kerajaan Allah. Lalu yang terakhir atau yang ke-9, gereja harus menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Terima kasih.